Kemudian apa lagi? Berbagi. Mainan setelah ibu. Nanti kita kan di sini. Coba ini ada tulisan apa ini? Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Nikwatus Ika Anggraini, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Materi kita hari ini tentang yang pertama, motivasi perilaku manusia, kedua, keyakinan kelas, ketiga, 5 kebutuhan dasar, keempat, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita menginjak ke materi yang pertama, motivasi perilaku manusia. Teman-teman, sebenarnya tindakan atau perilaku yang kita lakukan itu didorong oleh 3 motivasi berikut ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya seperti ini. Ketika kita tanyai anak satu persatu,
alasan mereka datang ke sekolah. Itu kira-kira motivasi yang mendasari mereka itu motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga menurut teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya yang nomor 1 menghindari hukuman, karena saya takut sekali kalau dihukum sama bu guru. Iya, kebanyakan anak-anak itu datang ke sekolah itu tepat waktu untuk menghindari hukuman supaya tidak dihukum sama bu guru. Oh iya, kalau saya telat nanti dihukum sama bu guru, mungkin disuruh push up atau lari. Nah, tapi ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan. Biasanya itu anak-anak TK ketika disuruh oleh guru untuk mengerjakan tugas, mereka itu biasanya nanti yang paling rajin atau yang paling rapi mendapatkan reward bintang dari bu guru. Nah, jadi motivasi anak-anak itu untuk melakukan perilakunya itu berdasarkan penghargaan. Jadi bukan karena atas dirinya sendiri, karena dia akan mendapatkan penghargaan. Tetapi tujuannya dari motivasi perilaku manusia yang paling bagus yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seharusnya motivasi yang anak-anak lakukan itu adalah berdasarkan diri sendiri, bukan karena faktor untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Contohnya saya, ketika membuang sampah itu harus di tempat sampah, maka saya percaya bahwa dimanapun saya berada, saya akan membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu melakukan karena faktor intrinsik ya, bukan karena faktor lain. Dari kebiasaan inilah nanti yang akan menjadikan budaya positif bagi anak-anak. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kebanyakan kita itu memakai peraturan daripada keyakinan, padahal peraturan itu lebih identik dengan hukuman. Kalau peraturan lebih cenderung diri kita sendiri yang membuat aturan, jadi bukan bersama anak. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian memakai sepatu warna hitam, hari Senin sampai Selasa harus pakai baju ini. Nah, itu merupakan aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan anak. Jadi nanti ada konsekuensinya ketika anak melakukan suatu kesalahan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira jawabannya apa? Untuk keselamatan atau kesehatan. Misalnya, kenapa sih kita harus memakai helm ketika berkendara? Tujuannya adalah untuk keselamatan, Menjaga keselamatan. Oke, benar Ibu Ut. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disebut dengan keselamatan, kesehatan, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang dapat diterima secara universal. Seperti ini tadi, keadilan, kehormatan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, dan masih banyak yang lainnya. Kira-kira ini nilai kebajikannya apa ya Bu? Ini contoh nilai kebajikan. Dilarang merokok, kira-kira nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Ye, betul Bu Ut. Bu Ut pintar, nanti dapat hadiah ya.
Ore. Yang lainnya mana suaranya ya? Boleh saya jawab? Boleh, monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya seperti apa yang dikatakan Bu Sapa itu tadi, memang betul ya untuk kesehatan. Di samping itu juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Saya tambahkan jawabannya hanya seperti itu aja. Terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Yus. Benar sekali. Memang bisa masuk ke kesehatan juga keselamatan. Kenyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas dengan anak, usahakan jangan menggunakan kata-kata negatif. Jadi kita gunakan kata-kata yang positif, kita ganti negatif menjadi yang positif. Misalnya, jangan bertengkar, kita ganti dengan saling menyayangi. Jangan lari, kita ganti dengan jalan saja. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan banyak-banyak buat peraturan kelasnya. Cukup 5 sampai 7 jadi anak mudah dihafal. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus menerapkannya di kelas. Jangan sampai kita membuat keyakinan kelas tidak kita terapkan di kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini kita lakukan bersama anak. Jadi jangan ibu guru sendiri yang membuat aturan kelas. Jadi sama anak-anak itu juga dilibatkan ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next one. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku yang kita lakukan itu mempunyai tujuan. Nah, ketika kita mencapai tujuan tersebut, secara tidak sadar kita itu sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini ada satu kasus ya ibu-ibu ya. Jadi nanti anak ini tuh membutuhkan kebutuhan dasar apa sih? Nah ini contoh kasusnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau menurut saya itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Alasan saya seperti itu karena otomatis ini di keluarga kalau nggak ada respon untuk dalam keluarga mama atau papa yang nggak bisa mengasih kita kasih sayang atau apa, itu bisa dampaknya bisa seperti itu. Iya, betul. Ya itu alasan saya karena kekurangan dari cinta kasih sayang pada orang tua tersebut. Jadinya anak tersebut itu ya seperti itu. Saya juga tahu itu pengalaman saya di kelas. Masalah seperti itu. Sering untuk meminta atau ngeroyok. Ya, Nah, ngeroyok punyaannya bekal atau kepunyaan orang lain. Nah, itu yang saya sayangkan seperti itu. Itu dari kebutuhan cinta dan kasih sayang menurut saya loh itu ya. Kebutuhan cinta kasih sayang. Wah.